Halo anak-anak sekalian, apa kabar kalian? Nah, Ibu harap kabar kalian itu kabar baik dan sehat. Nah, hari ini kita mulai PJJ online untuk kesekian kalinya. Namun, bahasan kita kali ini yaitu tentang statistika. Nah, mungkin kata statistika ini sudah sering kita dengar mulai dari SD dulu ya. Nah, sekarang kita bahas ulang lagi apa sih statistika itu gitu. Nah, sebelum kita mempelajari intinya, ada baiknya kita tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari statistika. Jadi tujuan kita yang pertama yaitu setelah kita mempelajari statistika, kita dapat menganalisis data dengan tabel, dengan diagram garis, dengan diagram batang, dan dengan diagram lingkaran. Tuh. Nah, topik yang pertama yaitu tentang pengertian statistika. Nah, jadi secara singkat pengertian statistika itu sih ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data, menganalisis data tersebut, menyajikannya. Nah, setelah kita sajikan dan kita analisis sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Itu dia. Tuh, jadi secara panjang seperti ini ya. Jadi kesimpulan yang akurat dan logis. Artinya logis itu ya masuk akal gitu dia. Nah, jadi sebelum kita analisis datanya, berarti kan kita kumpulkan dulu datanya. Nah, jadi pengumpulan data itu secara umum dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara angket atau kuesioner. Nah, artinya angket ini adalah jadi si pengumpul data itu tidak bertemu langsung dengan responden. Nah, arti responden ini adalah orang yang akan kita ambil atau kita mintai pendapatnya gitu. Jadi, dengan cara kita memberikan pertanyaan di lembaran secara tertulis gitu dia ya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara wawancara. Berarti kalau dengan cara wawancara kan ini sering ya kita dengar di televisi, di YouTube gitu melakukan wawancara. Berarti artinya si pewawancara dan yang diwawancara itu langsung saling bertemu gitu dia. Jadi langsung ditanyakan gitu secara tatap muka gitu dia. Yang ketiga dengan cara observasi atau pengamatan. Jadi kalau observasi atau pengamatan ini, kita langsung mengamatinya ke lapangan. Contohnya nih, kita mau mengamati tentang pertumbuhan kacang hijau. Nah, jadi kita langsung mengamati kacang hijaunya, gitu dia, ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu setelah kita kumpulkan datanya, berarti kita sajikan. Nah, penyajian datanya dengan diagram. Nah, ada 4 diagramnya, yaitu dengan diagram lambang atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Nah, akan kita bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan diagram lambang? Nih, atau piktogram. Contohnya nih, dari contoh kita menjelaskannya. Nah, di sini ini data banyak siswa SMP yang ada di 5 provinsi. Di Aceh ada 800, di Banten 900, Jakarta 1000, Jogja 400, Sumatera Barat 600. Ini datanya. Sekarang kita mau menyajikan ke dalam diagram lambang. Nah, seperti namanya, diagram lambang itu berarti disajikan dalam bentuk lambang. Tapi sesuai dengan objek-objek yang diteliti. Karena yang diteliti adalah anak SMP, berarti nanti lambangnya tentang lambangnya nanti pakai anak SMP gitu ya. Nah, jadi kalau kamu mau meneliti tentang banyaknya hewan, berarti nanti lambangnya tentang hewan gitu dia. Asalkan keterangannya jelas gitu ya. Nah, lambang ini kita perkecil dia gitu. Jadi satu lambang ini kita buat untuk mewakili 50, 100, 200 terserah. Tergantung datanya. Nah, di sini kan datanya 800, 900, 1000, 400, 600. Jadi lebih baik kita buat datanya itu satu lambang mewakili 100 gitu. Berarti yang penting di sini keterangannya jelas. Satu lambang mewakili 100 peserta didik. Berarti penyelesaiannya, berarti untuk Aceh kalau 800 anak, ini nih, kalau 800 anak, berarti lambangnya ada 8. Nah, karena satu lambang 100. Berarti 8 lambang 800 gitu. Kita hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau untuk Banten, kan Banten ada 900 nih. Berarti lambangnya ada 9 gitu ya. Itu dia. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti untuk DKI Jakarta kalau ada 1000 berarti lambangnya ada? Iya, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti untuk
Jogja 400, berarti lambangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti Sumbar Sumatera Barat 600, berarti lambangnya ada 6. 6. Gitu dia. Jadi seperti itu diagram lambang. Lanjut. Yang kedua, penyajiannya dengan cara diagram batang. Berarti kalau diagram batang, penyajiannya dengan batang gitu dia. Dengan soal yang sama seperti diagram lambang tadi, coba kita sajikan dengan diagram batang. Berarti Aceh, Banten, Jakarta, Jogjanya sama Sumatera Baratnya kita letakkan di mana yuk? Nah, gini dia. Jadi, biasanya kalau dalam diagram batang, untuk yang di sebelah kirinya gitu, itu untuk yang horizontal. Ini horizontal berarti yang paling bawahnya. Jadi untuk angka-angka biasanya itu untuk yang vertikal. Dan skala tiap ini 0, 200, 400, 600 itu harus sama. Jadi 0, 200 berarti tambah-tambah 200 gitu. Jadi di sini jangan sampai salah ya. Jadi kita ibaratkan kita harus bijak memikirkannya. Skalanya pakai yang keberapa. Kalau dia ratusan berarti di sininya nih di vertikalnya berarti pakai ratusan gitu dia ya. Nah, jadi berarti langsung pas ya. Acehnya 800, Bantennya 900, Jakartanya 1000 kan. Jadi dia langsung mudah kita membaca datanya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah di daerah manakah anak SMP yang paling banyak? Berarti kalau berdasarkan tabelnya kan langsung dapat daerah Jakarta. Di manakah yang paling sedikit? Langsung mana yang paling pendek batangnya? Yogyakarta gitu. Jadi kan lebih mudah gitu dia ya. Nah, untuk yang ketiga, penyajian datanya dengan diagram garis. Berarti disajikan dengan cara garis. Tuh. Nah, ini contoh yang berbeda nih. Ibu buat ini data penjualan motor selama 5 bulan di tahun 2018 dan 2019. Jadi di Januari di tahun 2018 ada 15 motor, tahun 2019 ada 18 motor. Jadi kalau 2 tahun seperti ini gimana caranya? Sama. Cuman kita buat berbeda. Nih, masih sama ya. Untuk bulannya kita tampilkan secara horizontal, untuk unit yang terjualnya kita tampilkan secara vertikal supaya kelihatan dia gitu. Jadi garisnya nih ada 2 karena tahun 2018 dan 2019 gitu ya. Jadi pas ya, Januari ada 15, pada tahun 2019 berarti di bulan Januari ada berapa motor yang terjual? Ada 18 gitu ya. Jadi kelihatan berarti lebih banyak motor yang terjual di tahun menurut data ini. Berarti motor yang terjual lebih banyak itu di tahun 2019. Jadi lebih kelihatan kan kalau di diagram garis gitu dia. Nah, untuk yang keempat yaitu tentang penyajian data di diagram lingkaran. Jadi datanya bentuknya lingkaran. Nah nih, ini soalnya. Tabel berikut menunjukkan data jenis pekerjaan orang tua atau wali di sebuah sekolah. Jadi kalau pekerjaannya PNS, banyak orang tuanya 24. Yang pegawai swasta ada 30 orang. Yang pedagang ada 36 orang. Yang petani ada 20 orang. Yang lain-lain artinya yang bukan PNS, pegawai swasta, pedagang, sama petani itu ada 10 orang. Nah, data ini yang sudah kita kumpulkan ini mau kita buat ke dalam diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran ini, langkah-langkahnya nih ada beda ya seperti batang, garis, sama lambang tadi. Karena lingkaran itu berhubungan dengan sudut. Masih ingat ya? Satu lingkaran itu berapa sudutnya? 360 derajat. Jadi ini si 24, 30, 36, 20 sama 10 ini mau kita buat ke dalam bentuk-bentuk sudut dulu gitu ya. Nah, langkah yang pertama kita hitung dulu jumlah seluruh orang tua itu yang diteliti itu ada berapa gitu. Kita jumlahkan 24 tambah 30 tambah 36 tambah 20 tambah 10 semuanya ada 120. Langkah yang kedua, kita tentukan besar sudut masing-masing. Untuk PNS-nya berapa, pegawai swastanya berapa, pedagangnya berapa gitu. Jadi caranya, jadi sudutnya si PNS ini berarti kan 24 dari 120. Nah, mengubah ke derajat berarti kita kali dengan 360 derajat. Sebenarnya di sini ada derajat ya.
Nah, gitu dia. Jadi 24 dari 120. 120 ini kan jumlah seluruhnya gitu ya. Jadi ada 72 derajat untuk PNS-nya. Berarti kalau untuk pegawai swastanya, berarti kan pegawai swastanya 30 ya. 30 per 120 kali 360. Nah, jadi untuk pedagangnya 36 per 120 kali 360. Berarti untuk petani 20 per 120 kali 360. Itu juga dengan lain-lain. Nah, setelah kita tahu sudut-sudutnya, kan kalau kita jumlah ini semuanya nanti jadi 360 ya. Kita buatlah ke dalam diagram lingkaran. Nah, gitu dia. Jadi satu lingkaran ini semua itu 360 derajat. Kita ambillah busurnya. Kita hitunglah. Jadi untuk PNS 72 derajat. Nah, untuk swasta di sini ada, kok nggak ditulis sih 90? Nah, tapi dikasih kode di sini. Kalau dikasih kode tegak lurus seperti itu artinya 90 derajat. Nah, bentuk persen juga bisa, bahwa satu lingkaran itu 100%. Jadi bisa juga dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk persen. Gitu ya. Nah, seperti itulah 4 penyajian data menurut dalam statistika. Gitu ya. Bu, harap kalian paham. Nah, contoh diagram lingkarannya. Tadi kan dikasih data, kita buat ke diagram lingkaran. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya sudah dikasih tahu dalam diagram lingkaran ini, kita mau ngambil datanya. Nah, seperti soal ini nih. Jika banyak siswa yang memilih pramuka itu ada 42 orang. Nah, jadi yang memilih pramuka ada 42 orang. Derajatnya 126. Banyak siswa yang memilih futsal berapa? Gitu. Gimana caranya? Cara yang pertama kita lihat dulu. Futsalnya ini berapa sih derajatnya? Kan belum ada. Nah, berarti kita cari dulu derajatnya futsal. Nah, satu lingkaran ini semua 360 derajat. Berarti sudut futsalnya, berarti 360 dikurang 126, dikurang 90, dikurang 78, itu maka sudut futsalnya 66 derajat. Nah, setelah kita tahu derajatnya, udah langsung berapa banyak yang memilih futsal. Nah, jadi langsung ambil perbandingan derajatnya. Nah, 66 derajat per 126. Kenapa sih per 126? Kenapa tidak 360? Karena nilai yang dikasih tahu di dalam soal itu adalah nilainya si pramuka. Maka perbandingannya kita bandingkan ke pramuka. Jadi kalau dikasih tahu tadi jumlah orang yang PMR, maka yang PMR ini derajatnya yang akan di bawah. Tapi karena pramuka yang dikasih tahu 42 orang, maka itu yang di bawah. Jadi yang ditanya per yang diketahui gitu. Dikali nilai yang diketahui. Itu dia ya. Jadi 66 per 126 dikali 42. Jadi kalau ditanya berapa sih yang penyuka drum band? Berarti 78 per 126 dikali 42. Gitu ya. Nah, sebagai latihan untuk kalian lanjutkan nanti di catatannya. Coba perhatikan diagram batang di bawah ini. Ubahlah ke dalam bentuk lingkaran. Nah, jadi dikasih tahu diagram batangnya, coba kalian ubah ke dalam bentuk lingkaran. Nah, Ibu bantu sedikit ya. Jadi caranya itu, dari diagram batang ini, kalian ubah dulu ke diagram tabel. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Nah, contohnya nih, kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, berarti di sini kan ini yang paling kiri kan biasanya yang horizontal. Berarti 7A, 7B, 7C, 7D. Yang vertikalnya biasanya di sebelah kanan. Nih, banyak siswanya. Jadi, untuk yang 7A datanya ada berapa? 15 orang. Yang 7B ada 12 orang. Yang 7C ada 17 orang. Yang 7D ada 16 orang. Nah, dari bentuk tabel ini, coba kalian ubah ke bentuk lingkaran. Dan kalian kerjakan di catatan kalian. Oke? Oke, demikian untuk materi kita tentang statistika. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan langsung nanti di komentarnya ya. Oke. Thank you.